Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang selalu senantiasa menantikan persekutuan doa pagi yang diadakan secara online. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu ayat dari firman Tuhan, dan saya akan memberi tema ajarannya atau pengajarnya. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan serta pertolongan Tuhan agar kuasa Roh Kudus dinyatakan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan kesegaran baru dan tubuh kami yang sehat. Dan saat ini sebelum kami beraktivitas di dalam kehidupan kami juga mau merenungkan bagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pimpin kami, sertai kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin nyatakan buat kami pada pagi hari ini dan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan, dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Pakailah juga hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kuasai hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini adalah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan dari Injil Matius pasal 23 ayat 3. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, serta yang mengasihi Tuhan. Kita seringkali mendengar istilah jarkoni, iso ngajar, ora iso nglakoni. Ya, hal ini ditujukan pada orang-orang yang pintar sekali mengajarkan kebenaran, hal-hal yang baik. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupannya, dia sendiri tidak melakukannya. Jadi bisa dikatakan ya sekedar omong doang, tapi tidak melakukannya. Dan istilah jarkoni ini justru menjadi olok-olokan buat mereka itu, menjadi ejekan. Dan kita tahu pasti banyak orang yang tidak menyukai dia atau orang itu. Bahkan mungkin membenci dan juga memusuhinya. Ya, karena sikap, tindakan, perbuatan, dan perkataannya tidak selaras, tidak konsisten. Ya, mereka yang kita sebut hanya omong doang, tapi tidak ada tindakannya, tindakan yang nyata. Nah, saya rasa hal ini sangat wajar ketika orang-orang tidak menyukai, bahkan membenci orang-orang tersebut. Lalu bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga mempunyai sikap yang sama seperti kebanyakan orang yang tidak menyukai orang-orang yang jarkoni ini? Lalu bagaimana sikap kita seharusnya yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang-orang seperti itu, orang-orang yang jarkoni.
yang hanya bisa mengajar hal-hal yang baik, yang benar bahkan, tapi tidak melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama tadi sudah mendengar firman Tuhan dari Matius pasal 23 ayat 3. Firman Tuhan ini dengan tegas menyatakan untuk menuruti segala sesuatu yang mereka ajarkan, yaitu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya, selama yang diajarkan itu adalah hal yang baik, yang benar, apalagi itu sebuah kebenaran firman Tuhan, turuti ajarannya. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak ajaran itu karena orang itu mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Karena hal itu baik, karena hal itu benar. Memang secara manusia pasti sulit bagi kita untuk memisahkan ketika seseorang menyatakan kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang membangun tetapi dirinya sendiri tidak melakukannya. Lalu kita harus memisahkan, ya kita harus ikuti. Biasanya kita lebih sering melihat orangnya, sehingga ajaran apapun kita menolaknya sekalipun itu sesuatu yang benar. Nah, sikap penolakan ini dianggap sebuah pembenaran. Sehingga banyak orang yang tidak mau mendengar apa yang disampaikannya, apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya. Sekalipun itu hal yang baik dan benar. Karena orang itu sudah melihat, oh orang ini nggak beres ini. Dia selalu mengatakan yang baik dan benar, tapi tidak pernah melakukannya. Yang sesuai dengan apa yang dikatakannya, apa yang firman Tuhan diberitakan olehnya. Jadi melalui apa yang kita dengar pagi ini, ya, Tuhan secara tegas menyatakan atau mengatakan, turuti apa yang mereka ajarkan. Tetapi jangan ikuti perbuatan mereka. Ini harus jelas. Turuti ajarannya, tetapi jangan ikuti, jangan turuti, jangan mencontoh perbuatan mereka. Sehingga kita juga sering mendengar ketika menjelang hari Minggu, ada percakapan antara jemaat dengan jemaat yang lain. Minggu besok siapa ya yang khotbah? Nah, ketika disebutkan nama seseorang, lalu orang ini, lebih baik saya tidak ke gereja lah. Buat apa? Dia mengajarkan yang seperti ini, seperti itu, hal yang baik dan benar. Tapi dia sendiri tidak melakukannya. Buat apa saya ke gereja mendengarkan khotbahnya? Itu seringkali kita dengar. Sehingga orang memilih-milih pendeta yang ini yang dia mau. Wah, saya suka dengan pendeta ini karena begini begitu. Apalagi dengan leluconnya, humor-humornya yang segar. Wah, itu saya mau nih, saya hadir pasti. Tapi ketika disebutkan nama seseorang yang dia tidak suka karena hal-hal yang menyangkut dengan jargoni tadi, maka dia tidak datang ke gereja. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita dengan jelas untuk menerima, menuruti segala perkataan yang benar, yang baik, yang diajarkan, yang sesuai dengan firman Tuhan, tetapi tolak
Orang itu yang yang tidak melakukan seperti apa yang disampaikannya. Menolak, menuruti perilaku dan perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menghakimi, tidak membenci, dan juga tidak memusuhi orang-orang yang jarkoni ini. Tapi justru sebaliknya, kita seharusnya mendoakan mereka, mengasihi mereka. Mereka yang tidak konsisten dengan pengajaran, dengan apa yang disampaikannya, tetapi tidak melakukannya. Terimalah mereka. Terimalah berita pengajarannya. Kita juga terima mereka tetapi tidak menerima atau tidak menuruti perilaku kehidupannya, kelakuannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, dan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan membenci, jangan menolak mereka, jangan menghakimi, jangan menyalahkan, bahkan jangan memusuhi mereka. Tapi sekali lagi, kasihilah mereka, doakanlah mereka agar mereka berubah dan terima berita yang disampaikannya, pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, yang benar dan baik itu terima, ikuti, tapi tolak perbuatannya. Selamat menuruti setiap ajaran yang baik dan benar yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya ingatkan, jangan turuti perbuatan mereka yang tidak konsisten, yang tidak selaras dengan apa yang mereka ajarkan. Karena itulah yang firman Tuhan katakan pagi hari ini. Matius 25 ayat 3 tadi. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengar renungan pagi ini, dan kita akan membawa doa-doa syafaat kita pagi hari ini kepada Tuhan. Kiranya kita bisa bersama-sama mendoakan bagi saudara-saudara yang punya pergumulan. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh dibukakan karena firman Tuhan dengan tegas menyatakan, menturutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang diajarkan kepada kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tetapi jangan turuti kelakuan mereka yang tidak sesuai, yang tidak selaras dengan apa yang mereka ajarkan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kepada kami juga pagi hari ini untuk mengasihi mereka, bahkan untuk mendoakan mereka agar mereka menjadi pelaku-pelaku firman, tidak lagi menjadi jarkoni yang hanya bisa mengajarkan hal-hal yang baik, yang benar, bahkan yang seturut dengan firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu pagi hari ini. Saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan pergumulan mereka. Mereka yang mempunyai pergumulan tentang kesehatan mereka.
mereka yang sakit berkepanjangan, mereka yang mempunyai pergumulan di tengah-tengah keluarga, hubungan antar anggota keluarga, baik itu orang tua dengan anak, suami dengan istri, sesama anak. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar supaya mereka hidup saling mengasihi, sehingga pergumulan hidup mereka pun terselesaikan karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mempunyai pergumulan di dalam studi mereka, di dalam pekerjaan, dan banyak hal yang lain yang mungkin persoalan-persoalan pribadi yang begitu berat, bahkan juga masalah iman. Kiranya Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan dan jalan keluar untuk setiap persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh jemaat-Mu ini. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk rencana ibadah syukur pelembagaan GKI Bumi Ayu. Tuhan, Engkau tahu segala persiapan yang sudah dilakukan dengan jerih payah mereka sampai mereka sudah secara sah dalam persidangan sinode pada 5 Desember 2023 yang mensahkan bakal Jemaat Bumi Ayu menjadi GKI Bumi Ayu, dan yang pada tanggal 11 Juni mendatang akan diresmikan di dalam ibadah syukur dan pelembagaan. Biarlah Tuhan yang menolong di dalam setiap rencana yang sudah dilakukan, dan terlebih Tuhan juga yang sudah mempersiapkan orang-orang yang akan melayani di GKI Bumi Ayu nantinya. Tuhan juga berkati dengan anggota-anggota yang bertambah dan bertumbuh di dalam iman, supaya mereka juga semakin dewasa, semakin banyak secara jumlah maupun secara kualitas iman. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kami serahkan semua acara ini dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, di mana saat-saat ini begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong supaya hamba-hamba Tuhan yang setia mau membimbing domba-dombanya supaya tetap mereka beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami ini boleh sungguh-sungguh menjadi bangsa yang sungguh-sungguh merdeka untuk menyatakan pendapat, untuk beribadah, dan juga mereka boleh bersekutu dimanapun mereka berada. Tidak ada tekanan atau ancaman dari pihak-pihak tertentu, tetapi biarlah setiap orang mempunyai hak dan kebebasan untuk menyatakan iman mereka. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden yang masih menjabat pada periode ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada mereka beserta staf, para menteri, segenap kabinet, DPR, MPR, maupun orang-orang yang terlibat di dalam
kepolisian, dan juga secara hukum, hakim, jaksa, dan semua aparat hukum lainnya. Tuhan berkati supaya mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden terpilih. Biarlah Tuhan yang memberikan hati yang mengasihi Tuhan dan memperhatikan masyarakat Indonesia. Bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami ini, dan masih banyak pergumulan dari jemaat-Mu juga yang dinaikkan pada saat ini. Kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkan segala hal yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung acara atau persekutuan doa pagi ini. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.